Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah bersama, walaupun kita dari rumah masing-masing. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kisah Elia dan burung gagak. Cerita yang sangat terkenal, anak sekolah minggu pun tahu tentang kisah ini. Bagaimana di masa-masa yang sangat sukar, Tuhan sertai Elia. Tuhan beri makan Elia setiap hari. Pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, dan hujan pun tidak turun. 3 tahun dan 6 bulan adalah masa yang panjang. Namun di masa yang sukar, kelaparan terjadi di seluruh Israel pada waktu itu. Tuhan beri makan Elia setiap hari. Tuhan perintahkan burung gagak. Mengapa Tuhan pakai burung gagak? Bukankah burung gagak adalah burung yang haram, burung pemakan bangkai? Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata burung gagak ini adalah burung yang pintar. Dari penelitian ahli di Jepang, burung gagak diberi makan dan makanan itu diletakkan di kotak. Juga burung-burung yang lain. Burung-burung yang lain tidak bisa membuka kotak itu. Namun burung gagak dengan mudah membuka kotak itu. Burung gagak juga punya daya ingat, mengingat dengan bagus. Dan suaranya juga bagus. Dan yang lebih menariknya lagi, di dalam Alkitab ternyata banyak ditulis tentang burung gagak. Misalnya peristiwa air bah. Ketika air bah itu hampir surut, Nuh pakai burung gagak dilepaskan. Di Mazmur juga ditulis dalam pasal 147, di sana ditulis Tuhan memberi makan hewan, Tuhan memberi makan anak-anak burung gagak. Menarik sekali. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 24, di situ ditulis, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak pernah menabur, tidak punya gudang, tidak punya tempat lumbung, namun diperhatikan oleh Bapa di surga. Apalagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu pada zaman itu Ahab, Raja Israel, membawa seluruh Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal, sehingga zaman itu Tuhan buat kekeringan seluruh Israel. Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat pada masa itu. Namun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, Tuhan tetap pelihara Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 6, kita pun tahu Tuhan pakai burung gagak untuk membawa daging dan roti setiap pagi dan petang. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi
dari Tisbi Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Namun doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat. Karena badai corona membuat ketakutan manusia. Pandemi corona kini masih belum selesai. Dari hari ke hari terus bertambah. Dan dari hasil data survei, 4 juta lebih kasus COVID-19 ini. Dan yang meninggal sekitar kurang lebih 300.000 orang. Namun yang lebih dahsyat lagi, karena badai corona ini, krisis melanda di mana-mana. Krisis melanda hampir di seluruh dunia. Perusahaan besar maupun kecil hancur, dan banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Krisis ekonomi melanda di mana-mana. Di tengah-tengah krisis ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Sama seperti Tuhan pelihara Elia, Tuhan juga akan tolong kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Jehovah Jireh. Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Elia diperintahkan pergi ke sungai Kerit, dan burung gagak memberi makan setiap hari. Namun setelah itu air sungai itu juga kering, karena kekeringan melanda seluruh negeri pada masa itu. Namun Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong Elia. Selanjutnya Tuhan kirim lagi, Tuhan perintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberi makan Elia. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan
berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam puli-puli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dari kisah Elia kita bisa tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan bisa perintahkan burung gagak. Tuhan bisa pakai perempuan Sarfat, seorang janda yang miskin, untuk memberi makan Elia. Demikian juga di masa-masa yang sukar, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita tahu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kapan kita membutuhkannya, dan Tuhan pasti memberi apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan juga tahu kapan kita membutuhkannya, dan Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia Jehovah Jireh, Dia sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Amin. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan takut, jangan menyerah. Mari kita pegang firman Tuhan, kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Seperti Elia, Elia selalu dengar firman Tuhan, dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Sehingga di masa yang sangat sulit, sangat sukar, Tuhan perintahkan burung gagak, Tuhan perintahkan janda Sarfat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 akan berhenti. Namun yang kita percaya dan kita tahu, kita punya Tuhan yang maha besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya juga ingin bersaksi bagaimana Tuhan menolong kami dari sejak akhir bulan Maret yang lalu. Semua pelayanan saya di-cancel. Di mana-mana, baik di kota kami, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri pun semua cancel. Kami harus di rumah saja. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang dalam pelayanan kami selalu ingin jadi berkat. Kami tidak mencari untung. Namun sejak dari bulan Maret yang lalu sampai hari ini, kami di rumah saja. Di situasi di mana kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika saat kami tidak punya uang sama sekali, Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami. Suatu malam, kurang lebih jam 12 malam, sementara orang lagi tidur, tiba-tiba seorang bapak telepon saya. Dan bapak ini berkata, ada perintah yang Tuhan berikan untuk memberi kami segenggam tepung. Dan bapak itu berkata, tepung itu tidak akan pernah habis. Seperti mujizat yang dialami Elia dan janda Sarfat. Kemudian bapak ini minta saya datang ke kotanya. Esoknya pagi-pagi kami berangkat pergi ke tempat di mana bapak itu ada. Kemudian kami berdoa bersama-sama. Kemudian bapak itu memberkati kami seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan puji Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tidak pernah salah. Tepung segenggam itu tidak pernah habis. Berkat yang diberikan kepada kami tidak pernah habis sampai hari ini. Tuhan selalu kirim berkat lewat siapapun juga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan doa saya, harapan saya, Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian.
Tuhan beri apa yang kita butuhkan, karena Tuhan tahu kapan kita membutuhkannya, dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap semangat, mari kita tetap beribadah. Sekalipun kita di rumah saja, kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Doa saya, harapan saya, kita semuanya sehat, kita semuanya tidak kekurangan. Bapak Ibu, di mana-mana hari-hari ini banyak orang susah. Mereka kreditnya macet, mereka nggak bisa bayar kredit karena tidak ada uang. Namun kita percaya anak-anak Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Mari dari kisah Elia ini kita belajar sesuatu. Kita tahu bahwa Tuhan di masa-masa yang sukar tidak pernah meninggalkan. Bahkan di tengah-tengah badai, Tuhan bisa memberi makan. Seperti juga yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-23. Daud berkata, Engkau menyediakan bagiku hidangan di depan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Daud ditolong Tuhan, Elia ditolong Tuhan, kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan boleh pakai siapapun juga untuk memberkati kami. Sama seperti Tuhan memberkati Elia, Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai perintahkan janda Sarfat, Tuhan pun bisa pakai siapapun juga untuk menolong kami, untuk memberkati kami. Saat kami membutuhkan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan mengenal kami, Tuhan bahkan tahu di mana kami tinggal. Bapa di surga, berkatilah gerejamu ini. Tuhan berkatilah hamba-hambamu. Tuhan berkati setiap kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami tidak kekurangan. Di dalam nama Yesus kami diberkati. Di dalam nama Yesus, sekalipun badai ada di tengah-tengah kami, kami tetap boleh bertahan sebab Tuhan mengasihi kami. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari katakan sama-sama, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan. mengiring
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikan ku bejana-Mu untuk jadikan ku bejana-Mu untuk Ya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Saudara, sekali lagi, tema kita minggu ini, menanggapi dengan keteguhan hati. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Selanjutnya dikatakan Mazmur 31 ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan terjadi atas setiap kita. Tetapi mari kuatkan dan teguhkan terus hati kita. Iringi Tuhan segenap hidup kita. Terus
beri kemampuan untuk saudara bisa tetap kuat untuk menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Mari bangkit dengan saya. Kita akan pulang menerima berkat Tuhan dan alami berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta tuntunan Roh Allah yang kudus terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan melaluinya hati Bapak Ibu Saudara terus diteguhkan sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Biarlah keteguhan hati terus saudara miliki sampai Tuhan memberi semua yang menjadi kerinduan saudara. Terimalah berkat-Nya dan jadilah berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang menerima berkat boleh berkata, Amin, amin.